Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan nama saya Rizky Putra Pratama dengan NPM 20520111047. Kali ini saya akan menjelaskan cara-cara membuat kontrak dari mulai pengertian hingga tahapan-tahapan cara membuatnya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktik perancangan kontrak dengan dosen pengampu Pak Torfis Lumbantombing, SHMH. Yang pertama, pengertian kontrak. Dalam bab kedua, buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata Indonesia menyamakan pengertian dari kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. Pengertian perjanjian atau kontrak itu sendiri diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hukum perikatan atau perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada subjek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum, norma agama, dan kesusilaan. Baik, berikutnya adalah syarat sah kontrak. Syarat sah kontrak diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4, yaitu yang pertama adanya kesepakatan, yang kedua adanya kecakapan para pihak, yang ketiga adanya objek tertentu, dan yang terakhir adanya suatu klausa yang halal. Apabila syarat pertama atau kedua yaitu tidak terpenuhinya adanya kesepakatan atau adanya kecakapan para pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau disebut tidak terpenuhinya syarat subjektif. Sedangkan jika tidak terpenuhinya syarat ketiga dan keempat, yaitu adanya objek tertentu dan adanya suatu klausul halal, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum atau disebut tidak terpenuhinya syarat objektif. Berikutnya, adanya kesepakatan. Kesepakatan dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak, tanpa adanya unsur khilafan, paksaan, ataupun penipuan. Berikutnya yang kedua adanya kecakapan para pihak. Menurut pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang pertama belum dewasa, berarti mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum nikah. Jadi walaupun orang yang berada di usia di bawah 21 tahun tetapi sudah menikah, maka mereka dikatakan sudah dewasa. Lalu berikutnya berada di bawah pengampuan. Seorang yang dianggap berada di bawah pengampuan apabila ia sudah dewasa, namun karena keadaan mental atau pikiran yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Berdasarkan pasal 433 KUH Perdata, seorang yang dianggap berada di bawah pengampuan apabila orang tersebut berada dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang tersebut tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih. Lalu yang ketiga adanya objek tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Lalu yang terakhir adanya klausa yang halal. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu undang-undang dasar yang ada, berlawanan dengan norma kesusilaan, ataupun ketertiban umum dan norma agama. Berikutnya ada fungsi kontrak. Fungsi kontrak yang pertama berfungsi sebagai bukti hukum atau undang-undang. Yang kedua berfungsi sebagai alat instrumen atau memantau dan mengontrol. Yang ketiga berfungsi untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya masalah di kemudian hari. Dan yang terakhir berfungsi sebagai penentu cara penyelesaian suatu masalah. Berikutnya tujuan kontrak. Yang pertama, menjamin berfungsinya keamanan dan mekanisme pasar secara efisien dan lancar bagi setiap stakeholder bisnis yang terlibat. Berikutnya yang kedua, melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah atau UKM yang merupakan paling rentan. Lalu yang ketiga, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap semua pelaku ekonomi atau pelaku bisnis yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan iklim bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Berikutnya, subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum atau disebut dengan pemegang hak dan kewajiban. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum
atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik. Subjek hukum itu ada dua, yaitu manusia pribadi dan badan hukum. Sedangkan objek hukum itu bentuknya suatu pokok persoalan tertentu, yaitu benda dan suatu perbuatan atau tindakan atau jasa. Berikutnya kita masuk dalam tahap-tahap pembuatan kontrak. Yang tahap pertama itu ada tahap perkenalan atau awalan, tahap kedua itu berisi isi, dan yang terakhir tahap ketiga itu berisi kesimpulan. Tahap-tahap pertama dan pembuatan kontrak itu berisi tanggal, nama alamat para pihak yang bersangkutan, objek dalam kontrak, keterangan dari objek tersebut, biaya atau harga, dan jangka waktu perjanjian. Seperti contoh yang saya ambil saat ini adalah itu contoh perjanjian sewa nyewa rumah. Dapat kita lihat di sini tiap-tiap pihak harus menuliskan dengan jelas keterangan jati dirinya seperti nama, umur, pekerjaan, alamat, nomor KTP atau nomor SIM. Tidak hanya berlaku untuk pihak pertama tapi untuk pihak kedua, dan pada pasal 1 terlihat harus menjelaskan harga sewa tersebut, dan seperti di sini kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa pihak pertama selaku pemilik sah telah setuju untuk menyewakan kepada pihak kedua berupa objeknya itu sebuah rumah yang berdiri di atas birang tanah yang terletak di alamat tersebut dengan luas dengan jelas. Berikutnya selanjutnya kedua belah pihak telah bersepakat bahwa perjanjian sewa menyewa antara pihak pertama dan pihak kedua berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini. Adapun syarat-syarat serta ketentuan tersebut, perjanjian ini diatur dalam 12 pasal. Yang pertama itu tadi pasal tentang harga sewa dari sewa menyewa rumah tersebut. Berikutnya tahap kedua itu berupa isi. Isinya itu berupa hak dan kewajiban para pihak, larangan-larangan para pihak, detail dari kontrak, dan perpanjangan kontrak. Pada pasal 2 terdapat jaminan pihak pertama. Pada pasal 3 terdapat larangan-larangan dari pihak pertama, dan pasal keempat terdapat larangan pihak kedua. Jaminan hak itu seperti menjamin bahwa barang yang disewakan tersebut di atas berikut semua fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak miliknya dan bebas dari segala tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu pihak kedua atas penggunaannya selama jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini. Sebelumnya untuk tadi tahap pertama itu menurutnya seluruh poin ini tuh harus ada agar menghindari kesalahpahaman serta kelemahan hukum. Harus ada keterangan yang jelas seperti apa jenis kontrak tersebut beserta objeknya agar syarat objektif dalam perjanjian tersebut terpenuhi, dan jenis kontrak tersebut harus sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu suatu klausula yang halal dalam aturannya tidak bertentangan dengan hukum yang ada, hukum, moral, adat, dan agama, dan kesusilaan. Berikutnya, kontrak tersebut harus berjalan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jika melewati, maka tindakan tersebut dapat dikatakan kontrastasi. Pada tahap isi, pasal kelima dari surat perjanjian tersebut adalah tanggung jawab akibat pemakaian. Pada pasal ke-6 penggunaan sarana, pasal ke-7 penggunaan rumah, pasal ke-8 tanggung jawab pihak pertama. Berikutnya pada pasal ke-9 penyerahan rumah ketika perjanjian berakhir, pasal 10 perpanjangan sewa, dan pasal ke-11 itu hal-hal lain. Jadi pada tahap kedua ini isi harus menjelaskan mekanisme dari perjanjian ini dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kontrak melahirkan hak dan kewajiban dari kesepakatan kontrak tersebut.
sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat merupakan hukum yang mengikat para pihak untuk dilaksanakan. Pemberhentian kontrak atau perjanjian diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata dan 1267. Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditetapkan, maka pihak lainnya dapat mengajukan pemberhentian kontrak baik melalui pengadilan maupun tidak. Masuk kepada tahap terakhir, itu tahap ketiga atau tahap kesimpulan. Dalam tahap ini harus berisi tanda tangan atau cap yang membuktikan bahwa kedua pihak telah setuju akan kontrak tersebut dan masing-masing pihak harus memiliki kopi dari kontrak tersebut. Biasanya pada tahap ketiga atau tahap kesimpulan itu berisi penutup. Surat perjanjian ini ditandatangani di tempat di mana, pada hari apa, tanggal berapa, dan berlaku mulai dari tanggal sekian sampai sekian. Demikian perjanjian sewa menyewa ini dibuat dalam 2 rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup. Pihak tanda tangan dari pihak pertama, pihak kedua, dan saksi-saksi seperti notaris dan pihak ketiga lainnya. Dalam tahap ketiga kita harus menentukan jenis atau hukum apa yang akan ditetapkan dalam perjanjian kontrak tersebut. Dan dalam tahap akhir ini harus berisi tanda tangan dan cap atau cap yang membuktikan bahwa kedua pihak telah setuju akan kontrak tersebut. Masing-masing pihak harus memiliki surat perjanjian tersebut sesuai dengan syarat dari suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, itu artinya kesepakatan dua belah pihak. Tanda tangan tersebut merupakan bukti bahwa kedua pihak siap melaksanakan hak dan kewajibannya yang telah ditentukan. Tentunya harus disepakati dalam keadaan sadar atau tidak terpaksa atau tidak hilaf, tanpa adanya niat menipu atau penyalahgunaan sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata. Sekian video yang saya buat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini dapat berguna bagi saya sendiri dan untuk rekan-rekan yang membutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.